Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini kita mau bahas hal yang sebenarnya sepele, tapi efeknya besar, yaitu mengenai adab buang air. Buang air? Iya. Bukan buang sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman ngopi, ini bukan mencari benar atau salah, tapi ini siar risalah. Semoga Allah beri berkah. Karena ini bukan ngopi biasa. Ini bukan ngobrol perkara ibadah biasa. Makanya ini bukan ngopi biasa. Teman ngopi, Islam itu kafah, komprehensif, bahkan amat sangat detail. Islam sebagai the way of life, bukan sebagai sebuah ideologi, tapi Islam itu akidah, Islam itu syariah. Islam is everything, segala sesuatunya diatur di dalam Islam. Bahkan sampai ke hal yang kecil sekalipun, bahkan mungkin tadi disebutkan sesuatu yang sepele, semisal buang air. Karena ingat, Allah menciptakan kita bangsa manusia adalah untuk beribadah. Segala sesuatunya menjadi ibadah. Nih, nonton bukan ngopi biasa ibadah loh. Ibadah ini. Kerja ibadah. Sholat, puasa, zakat, itu udah jelas. Ibadah mahbah. Sementara ibadah itu amat sangat luas. Baik yang individual maupun yang sosial. Salah satunya adalah tentang istijmar, istibra, atau yang umum disebut dengan istinja. Bagaimana membersihkan kotoran dari buang air kecil, baik yang kecil maupun buang air yang besar. Ini diatur oleh Islam, amat sangat luar biasa. Bagaimana Islam mengatur tentang hal ini? Istibra atau menghilangkan kotoran, baik kotoran yang bersumber dari kotoran buang air kecil maupun kotoran dari buang air besar, itu memiliki adab. Contoh misal yang paling umum, kalau kita melihat wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid, bahwa istinja atau membersihkan dari kotoran itu wajibun, hukumnya wajib. Minal bauli, baik dari kotoran jalan depan atau urin, wal ghaiti maupun jalan belakang. Wal afdalu, dan yang paling utama, ayyastanjiya bil ahjar tsumma yatbi'uha bil ma, dengan cara memakai batu dan kemudian diikuti dengan air. Hanya yang mesti kita perhatikan adalah adabnya. Itu ya, yang menjadi perhatian adalah adabnya. Sekali lagi, Islam itu kafah, komprehensif. Ketika kita akan berhadapan dengan Allah, konteksnya komunikasi melalui sholat, maka kita harus dalam keadaan bersih. Baik bersih dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar, dan kita harus bersih dari 3 macam kategori najis. Teman ngopi, ini yang menjadi perhatian. Istinja, istibro atau istijmar, itu memiliki adab. Di antara adabnya adalah, di sini disebutkan, wa yajtanibu istiqbalul qiblah wa istidbariha. Bagi kita, orang yang akan buang air kecil, apalagi buang air besar, karena kalau buang air besar include berarti sama buang air kecil, untuk meninggalkan atau tidak boleh menghadap istiqbalul qiblah ataupun membelakanginya. Jadi tidak boleh kita menghadap ke barat kalau posisi kita ada di Indonesia misalnya, dan tidak boleh menghadap ke timur karena tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Fis sahra'i, di lapangan yang terbuka. Wa yajtanibu al-baulu fil ma'ir raqid, dan ini adab juga menjadi perhatian. Tidak boleh buang air kecil di air yang menggenang atau yang diam. Itu di antara adabnya. Oke.
tadi itu kan ada buang air salah satunya tidak boleh menghadap kiblat apabila di tempat terbuka. Nah, kalau di tempat tertutup itu bagaimana? Kalau di tempat tertutup itu diperbolehkan untuk kita menghadap. Hanya tertutup di sini adalah di ruangan tertentu. Tidak tertutup dalam arti ke posisi atasnya terbuka. Kalau tertutup semuanya, ini diperbolehkan. Hanya yang paling tepat adalah terbuka maupun tertutup, kita tetap untuk menghindar menghadap maupun membelakangi kiblat. Posisi badan kita saat buang air itu yang bagus bagaimana sih? Kan ada yang laki-laki misalnya berdiri, atau ada yang duduk, ada yang jongkok, itu bagusnya seperti apa? Baik, secara praktek begini. Ini ada bagaimana kita buang air. Yang pertama adalah kita membaca doa dan mengawalinya dengan masuk ke tempat kita akan buang air itu dengan kaki kiri. Berbeda sebaliknya dengan kita masuk ke tempat yang dimuliakan. Masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah. Kalau ke tempat buang air kecil, ke kamar mandi, yang didahulukan adalah kaki kiri. Dengan kita membaca doa. Umumnya kita menyampaikannya, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Kita ta'awudz dulu begitu. Sebaliknya ketika kita keluar, adabnya adalah kita mendahulukan kaki kanan dengan menyampaikan doa ghufranaka, atau umumnya di kita menyampaikan doa yang lebih panjang. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah yang kita terlepas, terbebas dari segala kotoran, dan semoga Allah mengampuni. Yang paling pendek adalah ghufrana. Selain ketika kita masuk dan keluar, ada beberapa adab yang mesti diperhatikan. Di antaranya adalah ketika kita membersihkan, disunahkan dengan tangan yang sebelah kiri. Selain juga kita diarahkan untuk tidak bercakap-cakap, tidak berkata-kata. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh untuk bercakap-cakap. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbirhima. Ini artinya sama dengan tadi, tidak boleh menghadap kiblat, artinya tidak boleh menghadap kepada matahari dan bulan, artinya barat dan timur. Ada beberapa hal yang mesti kita praktekkan. Yang paling umum adalah kita berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan dengan meninggalkan sedikit apapun kotoran yang tertinggal dari buang air kecil maupun buang air besar. Bagaimana kita benar-benar yakin tidak ada najis yang tertinggal? Kalau untuk laki-laki, yang pertama adalah kita ketika buang air kecil itu disunahkan untuk jongkok. Posisi yang paling tepat adalah, mohon maaf, di bagian dubur kita itu ada di tumit sebelah kaki kiri kita. Kaki kanan kita ada di sebelah ada posisinya di depan. Jadi posisinya kita jongkok. Dan ketika kita buang air selesai, itu kita membersihkan salah satunya dengan cara berdehem agar itu keluar. Dan selain itu juga kita mengurut-ngurut agar jangan sampai ada tersisa dari air urin kita yang tersisa ketika kita akan berwudu, ketika kita akan jongkok atau mungkin berwudu, kan kita akan membungkuk. Ketika membungkuk ternyata ada bagian yang tersisa, akhirnya terdorong. Akhirnya itu akan menyebabkan najis. Oleh karenanya harus diselesaikan sampai selesai. Ketika salah satunya itu masih tersisa, itu akan berakibat fatal. Karena apa? Ketika kita meninggalkan najis di bagian pakaian kita, sementara salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah bersih pakaian. Sementara tadi tersisa bagian najis yang kita tidak bersih, membersihkan istinjanya. Posisinya adalah berjongkok dan kita berdehem. Yang paling tepat adalah bagaimana kita menghindari cipratan-cipratan najis. Karena Rasulullah memperhatikan hal ini amat sangat tegas. Karena di antara yang membuat sepele tapi berakibat fatal, naudzubillah membuat siksa kubur adalah disebabkan oleh percikan air najis yang bersumber dari buang air kecil. Oleh karenanya, ketika kita buang air, kita hindari hal-hal yang membuat percikan-percikan air najis itu. Salah satunya adalah dengan tadi cara jongkok.
Ketika membuat percikan itu terkena pakaian kita, maka pakaian kita terkena najis. Ketika terkena najis, maka bisa membatalkan sholat kita. Karena di antara sahnya sholat adalah bersih pakaian. Idealnya itu seperti apa sih kalau kita buang air di luar? Di antara adab yang mesti kita perhatikan ketika kita buang air kecil, salah satunya di luar ruangan atau di tempat-tempat yang darurat, adalah tidak boleh buang air di bawah pohon yang berbuah. Selain juga tidak boleh kita buang air di tempat-tempat umum atau di jalan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, bahwa ketika kita membuang sesuatu, sebetulnya ada hikmah yang kita bisa petik, bahwa sesuatu itu tidak boleh mengganggu stabilitas umum, terutama adalah jalan. Adab yang paling pokok adalah bagaimana kita menghindar untuk kita menghadap kiblat. Adab yang paling pokok adalah ketika kita istinja tidak menghadap kepada matahari dan tidak membelakanginya. Adab di antara yang paling pokok adalah ketika kita beristinja dengan tidak berbicara. Selain juga kita berdoa dan mendahulunya dengan kaki kiri dan menyelesaikannya dengan kaki kanan. Teman ngopi, Islam itu amat sangat memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang kebutuhan itu berhubungan dengan pribadinya individual maupun kepada orang lain, yaitu sosial. Islam itu kafah. Islam itu paripurna. Saking paripurnanya, saking detailnya Islam mengajarkan tidak kepada hal-hal yang besar, tapi kepada hal-hal yang kecil, yang detail. Semisal buang air. Buang air ini disunahkan, dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah dengan kita berjongkok. Selain secara fisik akan berpengaruh kepada kesehatan, juga hal ini akan berakibat kepada ibadah kita. Salah satunya adalah ibadah sholat. Karena sholat, salah satu syarat sah sholat adalah kita bersih atau suci dari najis, baik pakaian, tempat, maupun badan. Oleh karenanya jadi perhatian ketika kita istinja, ketika kita istijmar, ketika kita istibro. Hal-hal yang berhubungan dengan adab, karena Islam itu kafah. Itu diarahkan untuk kita lakukan, teman-teman ngopi sekalian. Penting ini. Selain memang secara kejiwaan akan berpengaruh kepada kita. Ketika kita buang air bukan di tempat umum. Ketika kita buang air di tempatnya, tidak di bawah pohon yang berbuah. Kita tidak berhubungan secara pribadi, secara personal. Tapi kepada alam pun kita sudah memperhatikan ada buang air yang kita lakukan. Karena ini termasuk metabolisme tubuh dan ini penting. Semoga bukan ngopi biasa menjadi bagian kita beradab dalam beristinja. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asana TV.